Bojangga artinya adalah dharma yang menjadi bagian dalam rangka mencapai penerangan. Mulai dari sati. Apa sati itu? Pengingatan. Pengingatan bagaimana? Yaitu hal apa yang sedang diketahui oleh keenam indera, meskipun sudah lama yang lalu dalam ingatan begitu. Nah, untuk selanjutnya kerjanya adalah menyertakan nilai-nilai bajik, nilai-nilai bijaksana atas apa yang diketahui itu, baik di saat yang sedang berlangsung itu, ya dikatakan sedang juga tidak, oleh karena sudah lewat. Kita melihat apa, begitu kita menilai sesuatu itu, kita tidak menilai sesuatu yang sedang terjadi, tetapi menilai sesuatu yang telah terjadi. Betul ya? Meskipun itu 1 detik atau 1/10 detik yang lampau. Nah, ini adalah salah satu contoh sati. Dhammawicaya artinya pemilahan dharma. Pemilahan dharma maksudnya apa? Maksudnya adalah, perihal ini bagian dari dukkha arya saja, kebenaran tentang penderitaan, kecewa, sakit, sedih, atau ya bagaimana. Nah, ini perihal ini bagian dari kemunculan dukkha. Apa itu? Kekecewaan atau keserakahan atau kesenangan-kesenangan. Ini bagian kemunculan dukkha. Satu perihal merupakan kepadaman penderitaan, yaitu setelah menggunakan dharma, yaitu ajaran, yaitu bimbingan, yaitu alat berupa nilai-nilai luhur, berupa nilai-nilai kebijaksanaan, sehingga kemunculan dukkha tidak lain adalah kemunculan hal buruk berupa kekecewaan atau kebencian, berupa keserakahan, kesenangan, dan lain-lainnya itu bisa padam. Yang keempat, perihal ini bagian dari jalan menuju ke kepadaman penderitaan. Misalnya salah satunya ya dengan punya cinta kasih, punya belas kasihan, tidak menyakiti pihak lain. Ini namanya pikiran baik. Namanya abhyapada vitaka atau abhyapada sangkapa, sama saja. Atau menjalankan tata susila yang baik, namanya samakamanta samawaca. Nah, dengan menengarai ini adalah bagian dari ini, dari bagian apa itu namanya? 4 itu. 4 kebenaran Arya. Segala hal yang di alam semesta ini terkumpul menjadi 4 kategori, 4 bagian ini. Ini namanya Dhammawicaya. Nah, ditunjang dengan yang namanya wirya atau semangat. Apa yang dimaksud semangat di sini adalah upaya memotong keburukan yang sedang muncul dalam pikiran atau tertuang dalam ucapan ataupun tindak tanduk. Memotong.
Yang kedua adalah mencegah keburukan yang belum muncul. Prakteknya adalah ketika berpikir kalau saya pergi ke sana, kira-kira hal baik atau hal buruk yang akan muncul. Kalau saya ketemu seseorang, kira-kira hal baik atau hal buruk yang muncul. Nah, kalau kira-kira ada hal buruk yang muncul dengan kemudian tidak jadi pergi, namanya mencegah. Nah, yang ketiga, memunculkan hal baik yang belum muncul dalam diri. Nilai-nilai bajik ya banyak sekali. Ya Manggala Sutta, Karaniameta Sutta, kumpulan nilai-nilai bajik. Nah, yang keempat adalah mempertahankan, melestarikan, membuat sering, membuat berkelanjutan, membuat kokoh, membuat mantap ke dalam hati sampai kebaikan itu bisa mewarnai hati, menyatu dengan hati. Ini namanya wirya, semangat. Dari tiga ini muncul yang namanya piti, kegiuran. Kegiuran itu rasa seperti kalau bahasa Jawanya itu kemecer. Kemecer. Kegiur bagaimana? Biasanya hari-hari orang secara awam itu berada dalam derita, baik mereka sadar atau tidak. Mengapa dikatakan demikian? Karena tanpa dia sadari sesungguhnya keserakahannya yang muncul, iri hatinya yang muncul, tinggi hatinya yang muncul, kebenciannya yang muncul, kepalsuannya yang muncul, kebandelannya yang muncul, apa banyak sekali muncul tanpa dia sadari. Dan kotoran-kotoran batin, pengotor-pengotor batin ini menghimpit. Saat kita tidak dalam kebencian, hati kita lega. Begitu ada objek yang tidak menyenangkan, orang tertentu, barang tertentu menjadi panas, menjadi tegang, menjadi sesak, menjadi gelisah. Dan itu sesuatu yang menyenangkan atau menyakitkan? Menyakitkan, itu penderitaan. Sehingga begitu muncul yang namanya sati, muncul yang namanya Dhamma Wicaya, tidak lain adalah nama lain dari panya, kebijaksanaan. Ada wirya yang punya batasan makna sedemikian rupa, mampu menghancurkan kotoran batin. Batin membuat batin ini tiba-tiba lepas dari kotoran batin, tidak terhimpit oleh derita, rasanya piar plong, lega. Jadi piti di sini bukan ya kegiuran lihat makanan asam pedes ya tergiur, ya itu juga kegiuran, ya termasuk suka. Suka di sini mendapatkan makanan, mendapatkan barang yang menyenangkan juga suka. Tapi suka yang dimaksudkan di sini adalah suka kebahagiaan yang muncul dari pengembangan ketiga hal itu tadi. Apa itu? Sati, panya, dan wirya. Kalau dalam istilah lain adalah atapi sampajano satimah. Atapi nama lain dari semangat, sampajano nama lain dari panya, satima nama lain dari sati tetap. Ya. Tiga hal ini menjadi faktor utama. Nah, karena ada suka, ada kemudian yang namanya kalau dalam bojjhanga tidak ada suka ya. Yang ada namanya pasadi. Nah, pasadi itu nama lain dari suka. Pasadi artinya redam.
Loh, suka apa artinya redam? Ya, sewaktu kita minum saat haus, begitu tetesan air pertama bagaimana? Piar, 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 piar. Nah, kira-kira berapa tegukan? 7 tegukan sudah cukup belum? 12 tegukan sudah cukup belum? 50 tegukan kebanyakan. Kita berhenti minum, hausnya hilang tidak? Kegiurannya hilang enggak? Hilang juga. Ada rasa sakit? Tidak ada. Ada rasa tergiur? Ada rasa penderitaan? Tidak ada. Itu disebut dengan sukha. Berikutnya apa? Passaddhi, samadhi. Samadhi artinya, karena sudah ada keredaman sehingga batin teguh pada nilai-nilai luhur lewat objek yang sedang diangkat sebagai objek meditasi itu. Dan karena memiliki ini keteguhan yang mantap, tidak lagi terusik oleh rasa sakit maupun rasa senang. Yang muncul adalah satu jenis perasaan yang kita mungkin mengatakannya tidak merasakan apa-apa. Saat merasa tidak merasa apa-apa, itulah sebutannya adalah merasakan sesuatu yang sifatnya netral. Sebetulnya ada perasaan, menyakitkan tidak, menyenangkan juga bukan. Namanya UPK. Dan tetap ada penyatuan batin dengan objek, dengan penyertaan nilai-nilai luhur, termasuk di dalamnya utamanya adalah kebijaksanaan itu. Ini kalau mau mengerti bojjhanga, dan harus dimengerti, bukan bojjhanga sati sangkato dhammanang wicayo sata dan dhammanang wicayo tata. Ini airnya, pulang, bawa pulang, sembuh. Itu dukun. Yang mendengar harus mengerti. Apalagi ngomongnya bahasa Pali, ngomong bahasa Indonesia saja. Apa itu? Sati, pengingatan ya, pemilahan dharma ya, semangat ya. Kalau tidak dijelaskan seperti tadi, kemana arahnya? Ngawur. Bisa kemana-mana, tidak jelas, tidak benar. Nah, ini mengerti dharma secara semestinya punya potensi untuk melenyapkan, menghilangkan, atau setidaknya meredakan atau beberapa penyakit memang sudah tidak bisa ditolong lagi meskipun dengan cara apapun termasuk meditasi. Jangan berpikir karena sakit kemudian bermeditasi. Meskipun itu tidak jelek, tetapi tidak timpal. Tidak timpal. Meditasi manfaatnya jauh lebih mulia ketimbang sekadar untuk menyembuhkan sakit. Saking terobsesi dengan bahwasanya meditasi itu bisa menyembuhkan sakit. Nah, satu orang bapak-bapak itu belakangan ditengarai istrinya selalu masuk kamar, dilihat, meditasi. Laki-laki dilihat, meditasi. Aneh bapak ini. Tanya, kamu ngapain sering meditasi? Iya, saya sedang sakit. Saya mau meditasi untuk menyembuhkan sakit. Kamu sakit apa? Ya ini, aku banyak panu ini.
banyak kadas. Istrinya rogoh dompet, ini uang 50.000, tolong cari atau merek lain, olesi. Atau, nah, beberapa penyakit ya harus dibantu dengan obat-obatan. Sang Buddha sendiri, Bhikkhu Sangga sendiri, pada zaman beliau, pada zaman Sang Buddha, nah ada seorang tabib namanya Jiwaka Pemarabhaja. Kalau memang semua penyakit selesai dengan meditasi, pada waktu itu tabib tidak diperlukan. Sampai sekarang pun umat Buddha tidak perlu ke dokter. Bantainya saja pulang pergi ke dokter. Nah, yang sakit, ya toh. Nah, jadi itu sudah termasuk jawaban yang kedua, betul nggak? Pertanyaan kedua apa? Ya, seharusnya kita gimana? Maksudnya merenungi sakit kita atau bagaimana? Pertanyaannya yang kedua bagaimana? Ketika kita sedang sakit, katakanlah seperti cemut-cemut ya, orang yang dia meninggal begini. Ya, apa yang harus dia lakukan? Mengarahkan hati kemana? Yaitu pergi ke dokter, minta dokter menyembuhkan. Dan kalau sedang sakit, apa yang dilakukan? Jangan berharap bisa melakukan apa-apa. Saat sehat saja males. Saat sehat, saat perhatian penuh, saat nyaman batin, nyaman tubuh, meditasi saja enggan, males, banyak alasan. Apalagi saat sakit, sedang merintih, sedang mengerang, sedang menahan sakit, tidak terpikir untuk bermeditasi, tidak terpikir untuk apa melakukan apa. Bahkan yang muncul itu sering uring-uringan. Jangankan mereka yang tidak pernah ada pelatihan, mereka yang sudah ada pelatihan sekalipun, saat sakit itu adalah saat yang tidak kondusif untuk bermeditasi. Meskipun tentu, nah ini relatif sifatnya. Ada yang jenis sakit yang memang memungkinkan juga dibawa, diajak untuk juga bermeditasi dan bermeditasi secara baik dan benar. Siapkan uang 300.000, 800.000 untuk sakit mah. Ya. Konsultasi dokter, beli obatnya. Ya, jangan berpikir semuanya selesai dengan bermeditasi. Sabitiyo wiwajantu sabaruku winasatu mate bhawatwantarayo sukhiti gayuko bhawa Abhiwadana silisa nicang buddha pacayino Cattaro dhamma waddhanti ayuwano sukhang balang.